nanti ada satu orang yang mengetahui masalah kemarin mau datang, ya kan? Nah, kita nggak usah spill dulu. Pokoknya tenang aja, ini mau ada sesuatu nih dari Lucinta Luna. Aku udah semua bukti, tapi aku nggak mau terlalu barbar banget, karena aku tetap mempunyai value. Biarkanlah dia lebih terkenal, tapi terkenal dengan penistaan. Tapi kan terkenalnya kan beda. Kalau kita nggak usah pungkiri ya guys ya, kita nggak usah munafik lah. Kita tahu gimana Lucinta itu dulu dibully, dihujat, sampai Lucinta itu depresi. Tapi ketika si Lucinta ini punya upgrade yang jauh lebih baik, itu semua orang pada lebih suka Lucinta daripada tetangga sebelah. Betul toh? Betul. Si kakek penyihir maksudnya. Nah, itulah. Semua tuh pada sayang lu ketika ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak adil, jangan takut untuk menyuarakan. Banyak kok orang yang mendukung lu. Tuh. Gini loh, gue berani begini speak up karena emang udah saatnya gue speak up, karena gue tuh korban salah tangkap. Tapi jujur deh Lun, nggak lu jujur ya sama gue, lu itu benar-benar baru tahu sekarang atau sebelumnya lu udah dengar selentingan? Udah tahu dari awal, tapi gue masih ambigu karena nggak punya bukti nyata. Nah setelah pecah kongsi, nah pada bongkar-bongkaran dah tuh. Tapi baru melek-melek buktinya itu kemarin kan dari si Gaby. Dari si Gaby gitu, Gaby sampai DM gue minta maaf. Ya udahlah, mungkin karena dia penyesalannya emang udah benar-benar dari hati ya, karena dia takut apa yang dialamin sama dia. Dan dia udah ngerasa, dia juga katanya ada feeling ke situ juga waktu klubnya kebakaran. Iya, dia ngomong gitu. Kalau masalah itu nggak ikutan ya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya ini fix 100% dia benar-benar jahatin gue, ngejebak gue di saat gue lagi di puncak karirnya, sampai gue dikontrak sama TV udah mau setahun ya, tiba-tiba gue diganti artis lain, besoknya gue dijeblosin. Gila gak sih? Jadi ini jujur ya, waktu gue kan lagi deket sama yang namanya Ubey. Nah, Ubey adalah satu orang, Ubey selebgram Palembang. Dia itu dulu sempat dekat sama Gaby. Nah, waktu kemarin gue pertama kali ribut sama Sahrul, nah si Ubey itu bilang, "Kak, lu hati-hati deh." Kenapa? Itu udah 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu lu hati-hati deh. Kenapa? Soalnya waktu itu Kak Gaby pernah bilang sama aku 1 hari sebelum Luna ketangkep, sehari sebelum lu ketangkep, Gaby itu sempat ngomong ke gue takut deh si LL diapa-apain sama Sahrul, besoknya Lucinta Luna ketangkep gitu. Dan yang bikin gue lebih percaya lagi, itu chattingannya tanggal 9 Februari dan gue ketangkepnya tanggal 11 Februari. Oke. Dan oknumnya itu kan belum rilis gue kan, tapi si Bopeng itu udah bikin, ayo pet promote, ayo endorse, ayo semuanya 10 kali lipat ya, pokoknya ada berita baik. Itu namanya apa? Padahal oknum itu belum rilis gue ke Tengkong. Iya sih. Udah gini aja Luna, kalau misalnya memang gue berharap ini kasus lu dibuka lagi, sumpah. Gue sangat berharap. Gue akan bantu untuk ramein juga. Gue mungkin tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi gue salah satu orang yang dukung kasus ini dibuka lagi. Itu. Lu tahu nggak sih, Mar, rasanya gue tuh digebrak meja, gue dipaksa untuk mengakui itu, tapi gue nggak mau. Coy, gue ngeliat lu lagi hadir di pemusnahan barang bukti, which is itu bukan punya lu. Itu maksudnya gini loh, waktu di, maaf ya gue sebutin nama itunya ya, nama Polda Metro Jaya. Nah, kaitannya gue kan benzo, gue depresi, dihujat waktu itu kan, huru hara sana sini lah ya, namanya gue depresi di bawah naungan manajer si kakek penyihir itu. Gue harus begini, berantem sana sini, jadi semua orang gak ada yang suka sama gue, artis pun gak ada yang mau berteman sama gue, ya kan? Ya kan, mau gak mau kan gue depresi dong, biar gue supaya
orang gimana sih, nyokap gue meninggal, gue nggak ada yang support, ya kan, gue di brainwash nih, udah gini aja, sana sini kan gue ketakutan, minum obat depresi, ada resep dokternya waktu itu, dokter Dadang di Tebet, orang udah tua. Oke. Dadang Hawari. Iya pokoknya Dadang yang Tebet itu yang Prof Dadang Hawari. Iya profesor. Yang udah meninggal orangnya. Iya. Oke. Gue tahu pas gue kasih resep dokternya sama si oknum itu, tiba-tiba udah nggak ada. Nggak ada diobatin, nggak tahu diobatin apa disobek. Oke. Tes urin gue positif benzo, tapi gue negatif amfetamin alias ekstasi. Amfetamin ataupun metamfetamin gitu ya. Intinya apalah itulah Yang udah gitu ditambah-tambahin lagi ada tramadol. Emang gue tukang gojek tukang apa gitu yang pakai itu tuan. Oke. Tramadol itu kan buat orang hamil kan. Tapi waktu lu ke Tengkong ya, kita fair-fairan aja ya. Waktu lu ke Tengkong dia ada upaya apa tuh? Waktu gue ke Tengkong, upaya dia kaget nggak atau gimana? Yang kaget siapanya si kakek. Si kakek Katanya udah nungguin di bawah. Makanya kenapa gue tuh nggak pas udah di borgol, gue nggak lewat lobby, lewatnya basement parkiran yang di kan kalau sambil City kan parkirannya kan ke atas. Lihat dong di Insta waktu itu kan gue lewat tangga parkiran, bukan lewat lobby bawah. Nah makanya kenapa security membolehkan oknum-oknum itu di sana, itu kan privacy, nggak boleh, nggak sembarangan. Kalau misalnya mau ketemu siapapun harus nanya security ada apa, kaitannya apa. Makanya kenapa gue nyesel tinggal di apartemen, padahal itu yang udah super ketat banget loh itu apartemen. Makanya kenapa di rumah gue itu lihat CCTV kemana, sampai saking gue trauma semua hidup ya, gue ambil udah gila kayak gini. Kamar mandi gue aja ada CCTV-nya loh. Saking takutnya ya. Ya iyalah, karena kan gue setiap ngeliat tong sampah tuh gue ketakutan, tau nggak? Nih ada nanya, Nanda Yoloina di pihak siapa sih? Lu pakai nanya sih, lu cinta ini temen gue, gila. Yolo ini udah lama tau gue ngapain sama dia gara-gara waktu dia berantem sama si Papi. Milov. Gue itu sama Lucinta Luna tuh temen, justru ini gue tuh pengen banget kasus si Lucinta ini di-up lagi, dibuka lagi, karena kebetulan kami menghadapi orang yang sama begitu. Lu jangan pakai nanya Yoloina pihaknya siapa. Betul. Kata Sahrul kalian pansos, iya, tapi kan setidaknya kalau kami dibilang pansos, tapi kan yang open endorse paid promote dinaikin 10 kali lipat bukan kita. Ember, lagian siapa duluan yang di entertain? Luna, kamu jangan ikut-ikut ya. Orang si Lucinta Luna justru korbannya, gila kali ya Vika Dama. Gue kalau misalnya Gaby nggak mengeluarkan bukti satu aja tuh yang waktu kemarin gue ngeliat si Gaby itu, ini bukti penangkapan LL waktu dijebak. Itu bener-bener brand otak gue langsung berpikir lagi, gue langsung kayak di dunia kemarin anjir, gue ditangkap tanggal 11 Februari 2020 tapi chattingnya tanggal 9 Februari 2020. Banyak anaknya Sahrul, iya. Nah, kalau dibilang, jadi ada yang dibilang katanya, iya kalian wajar lah namain bela orang tua ya, bela bapaknya wajar lah, kita memaklumi. Terus kalau misalnya ada yang nanya, Kak emang benar Sahrul itu juga ngejebak Donna Harun? Kita nggak tahu, yang gue tahu cuma Lucinta. Katanya dia ngerjain si Donna Harun juga, tapi kan kita nggak tahu, gue nggak tahu yang Donna Harun. Gue gak ngerti. Yang jelas yang gue tahu itu ya yang sekarang ini Lucinta Luna korbannya gitu. Gila lu si Lucinta Luna di intervensi, di interogasi di bawah. Wah gila sih, digebrak meja. Waktu gue di Polda Metro Jaya itu ya kan, Lucinta deh. Itu kan gue kan kaitannya kan cuma benzo doang ya kan. Polisi itu mungkin berpikirnya gini, wah ini umpan baru. Padahal gue udah minta tolong rehab gue ditolak. Kenapa akses bisa direhab, kenapa gue enggak? Tiba-tiba secepat itu gue langsung dimasukin ke hutan Pondok Bambu. Dan pada saat lagi ada upacara, itu acara apa gitu ya, pelantikan apa gitu, hostnya Cika Jessica, Angel Karamoy, Okan Cornelius, sama satu lagi Putri-Putri Kejen. Ada Okan, ada Putri-Putri Kejen gitu. Gue dipajang sama mafia-mafia
narkoboy yang jadi itu oknum tuh pada senang tuh pada nangkep yang bertonton kayak gitu. Itu kan gak ada kaitannya sama gue, kenapa gue jadi ikutan baris di situ, dipertontonkan di live TV, TV One sama Metro TV. Urusannya apa, biar apa? Lu bayangin nggak guys? Gue sampai tertunduk, gue tertunduk begini, ya Allah, gue tersenyum tapi tersenyum luka loh. Anggap aja gue berjihad gue kayak gini. Lu kebayang nggak sih hancurnya psikisnya si Lucinta Luna ini saat itu kayak gimana? Tuh, kalian pikirin aja. Sementara dia bisa-bisanya naikin paid promote apa segala macam, endorsement 10 kali lipat saat Lucinta Luna itu ditangkap. Lu bayangin. Enggak, yang lebih parahnya lagi bikin tumpengan loh. Tumpengan. Nah, kalau tumpengan itu Melly Bradley sekarang di mana? Jualan lontong sayur halal dia di Sydney. Seriously? Ngakunya dia kuliah tapi jualan lontong sayur. Lontong sayur tanda kutip apa gimana? Ya lontong sayur, kalau bahasanya lontong sayur kan halal jadi jualan. Oh iya. Dia kuliah. Ya pokoknya apapun itu Lucinta Luna mesti sabar. Yang penting kamu percaya aja yang namanya karma itu sekarang nyata kok. Buktinya dia pulang umroh bukannya makin adem, malah ada aja kan makin kebuka aibnya dia. Iya, dia berdoa buat supaya ini kita, tapi akhirnya kebuka kedoknya. Mungkin jalannya Allah ya. Gue berdosa ya, tapi gue juga nggak berani gitu loh datang ke tanah suci dengan pakaian seperti itu, ya kan? Itu benar-benar gue aja udah divonis sama psikiater sakit jiwa mental, gue udah trauma banget gitu, apalagi gue datang ke sana gue pakai baju perempuan, meskipun gue udah legal perempuan di pengadilan ketok palu perempuan, tapi kan gue juga nggak siap, gue nggak mau, bukan apa-apa, bukannya gue nggak ada duit atau apa, gue nggak siap, kenapa? Pakaiannya loh, ya kan? Intinya gini, kita kalau misalnya nggak bisa jadi orang ya, gue pas keluar dari penjara itu ya 4 tahun itu tuh Om Deddy sebetulnya udah tahu, cuma Om Deddy juga gak punya bukti konkret. Gue waktu di Pinjerong 1 tahun di Pondok Bambu itu kelas 1 ketat minta ampun ya, nggak boleh megang handphone, nggak boleh pakai Rexona maksudnya, kalau ketahuan pakai selfie. Nah emang gue bukan tipe orang yang Rexona, bukan nge-vape kan. Terus kalau megang handphone selfie segala macam. Gue cuma tahu nomor teleponnya siapa, Om Deddy. Siapa, gue nelfon Om Deddy, Om gimana Om, bantuin aku. Dia datang ke Pondok Bambu, dikat, nggak boleh dimasukin selain pengacara lawyernya. Oh jadi lu sempat menghubungi Om Deddy Corbuzier dan dia datang tapi nggak boleh? Nggak dibolehin. Om Deddy kan pas di podcast itu kan ngomong dia mau bantuin gue, dia kenal sama kepala BNN, dia mau kupas tuntas ulang lagi. Ini sebetulnya ada apa ini? Om Deddy tuh kenal gue banget. Om Deddy tuh kenal gue banget, makanya Om Deddy tuh kenal gue banget. Om Deddy udah kayak bapak gue, tau nggak? Itu jahat banget, gila ada ya manusia yang jahat kayak gitu ya. Kalau hati-hati. Dia itu tipe orang kayak PDD. Nyenggol dia, sekali bersaingan sama dia harus paling unggul. Oh, thank you Beyonce. Kalau ini thank you Sahrul. Oh ya. Ya, kayak gitu. Thank you Sahrul. Iya. Lo harus kayak gitu. Lo harus tinggiin dia. Lina mau kerja sampai dia speak up. Iya, lo harus tinggiin dia. Kalau nggak kayak gitu udah habis. Nah, tapi Nah, gue yang pengen gue tanya nih. Gali Fernando ya? Gali Fernando. Nah, kalau Gali Fernando itu dia peranannya apa di case ini? Dia waktu itu pernah sempat sakit hati sama gue karena waktu itu gue berantem sama dia kan, pejen-pejenan. Ya udah, dia buka kartu gue buka kartu dia. Dia buka kartu gue buka kartu dia. Biasalah namanya Boti sama Warrior ya, berantem. Terus dia juga berantem sama Sasha. Ya udah buka-bukaan nontonan. Penyakit hatinya. Sasha Buar Lele. Oh, lo tau kan gue kan Gemini kalau lagi kesel kayak gimana kan, gue buka aja. Ada pejen dari lo oplas lo. Ininya begini. Tiba-tiba pas gue, ini kan 4 tahun yang lalu kan udah selesai ya. Tapi gue pikir karena gue masih ambigu siapa sih penyebab yang ini gue gitu. Gue udah tahu tapi gue nggak ada bukti gitu loh.
Tiba-tiba ketemu lah nih sama si kakek. Anjir, pas lagi acara Bapak Ridwan Kamil ngeluarin launching skincare Erwan. Itu kan punya Bu Heni Sagara kan. Deket banget Bu Heni sama si kakek itu. Tiba-tiba langsung gue kayak orang gemeteran, udah kayak orang sesak napas kayak untung ada Bu Hida yang punya NC Beauty Skincare, lu senyuman gitu. Tapi gue ditarik tangan gue disuruh jadi bahan pertanyaan segala macem. Tapi itu gue profesional dong ya. Tapi gue udah sesak napas duluan, gue udah takut. Ya Allah, karena gue ngerasa kayak auranya dia tuh kayak aura ada demit, gimana sih, gue udah ketakutan gitu loh ya. Dia bisikin gue, Neng sebetulnya mami tuh nggak jeblosin kamu, sebenarnya yang ngelaporin itu yang jebak kamu Gandhi Fernando. Nah itu faktanya gimana? Beneran si Gandhi? Ya gue ngomong apa yang diomongin dia. Ya mana gue tahu, orang dia ngomong bisikin gue. Oh tapi lu sama Gandhi sampai sekarang belum ada kontak? Sempat ketemu di gala premiernya si Agung Bentuk tuh di PI. Kan lagi di pada segini lagi servis rambut. Dia ngeliat gue di kaca, gue ngeliat dia ya, terus dia giniin gue, dadain gue, terus gue diem aja begini. Karena kan gue taunya kan si siapa kakek kan gue yang laporin gue dia si Gandhi. Tapi kita belum tahu ya gimana, atau ini mulutnya si kakek apa gimana, kan kita nggak tahu ya. Makanya dari situ gue ngerasa ya udah, kalau bukan si kakek ya gue sampai bilang ya udah minta maaf dah yang dijebak. Tapi kok gue minta maaf setahun, gue di setahun udah kayak satu abad tua di situ. Gue ngerasa ya Allah, ini hidup gue udah kayak hancur banget, mental gue dibikin rusak, gue kayak mau dipendem, covid nggak ada kunjungan. Waktu lu keluar si kakek gimana? Mencak dia mau ini gue, dia nggak bakal laku lagi, dia nggak bakal naik lagi. Tapi alhamdulillah atas bantuan Karuben dulu, Mami DP dulu ya, terus siapa lagi, pokoknya banyak lah artis yang berperan besar bantuin gue masuk TV. Dan memang nasib lu itu masih nasib baik, diberikan nasib baik sama Allah gitu ya. Amin. Bagus banget. Karena lu kayak nge-rebranding nama lu Cinta Luna, bagus, gue suka. Iya, karena dari situ gue udah berpikir gini, udahlah gue mau ke tembok aja lah, orang mau suka gue nggak suka gue juga nggak apa-apa. Sampai gue keluar pun masih dibikin, otak gue masih dibikin ini sama dia. Ada mantan napi dalam hati gue ya, yang paling dalam itu kan dalam sebetulnya kan dalam. Tapi kan dia juga mantan Nepong kan? Sebelum dia masuk sama si Niki. Oke. Dia bergabung lagi. Itulah ya, Karma tuh nggak jauh-jauh tahu. Dia bilang katanya, dia ngatain si Luna mantan Nepong, tapi kan nggak lama kemudian dia masuk sama Niki. Itulah, kayak lu jangan jahat-jahat, kayak ya Allah, kayak. Lebih aneh lagi kenapa tiba-tiba dia pecah kongsi sama Tessa Mariska malah ingin ke gue. Gue tadi lihat di YouTube kan, lu ya penista agama ya, bukannya tobat, udah cepuin LL, ngejebak LL tuh. Tessa Mariska aja bisa tahu. Berarti kan dia cerita. Lu lihat di YouTube deh. Ntar gue cek. Oh, Tessa Mariska udah berbalik arah ya? Iya. Bayangin coba. Sampai owner Citra Insani aja ketakutan loh. Dia sampai voice note sama gue tuh DM sampai gemeteran loh. Dia cerita dengan bangganya, pokoknya siapapun yang bikin aku sakit hati, pokoknya bakal aku jebloskan, bakal aku bikin itu jangan menghalalkan segala cara. Makanya dia tuh sekarang lagi nian si Nikita nih kayaknya. Dia lagi ngincar Nikita sama Aldo, lu hati-hati aja mah. Pokoknya bismillah lah ya, semoga kita semua nih sama kalian semua 22.000 orang di sini dijauhkan dari orang jahat, intinya gitu. Karena manusia jahat itu lebih mengerikan daripada hantu, ngerti? Ya, lebih ngeri daripada hantu. Lu Cinta Luna yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba di tong sampahnya ada II. Dia nggak tahu apa-apa loh, tau di tong sampahnya ada begituan. Itulah manusia kalau udah jahat. Buktinya kan lain-lain. Yang pas gue lagi nangis itu kan slide pertama, yang Bapak Oknum itu yang ngomong bilang katanya ada di lemari. Slide kedua bilang katanya ada di tong sampah. Kok bisa ambigu begitu naruhnya? Beda-beda ya? Beda-beda, itu udah. Kalau yang kita pasti tahu lah. Ya pokoknya intinya pokoknya semangat terus Luna, jangan pernah takut.
Kamu benar. Satu lagi Yolo. Apa Gue itu waktu di BAP ya, BAP pertama di Polres Jakarta Barat, itu sesuai dengan keadaan kondisi di situ pas gue pulang dari Bali. Nah akhirnya BAP itu cuma didiemin aja. Pas P21 gue mau sidang pertama besoknya, yang BAP gue lagi tuh si Ilham Muharram yang gendut datang, dan dia itu ya ngomong, dia itu meralat semua BAP, dibilang katanya udah itu sama si Abbas dulu, mantan gue. Kata Abbas katanya udah seluruhnya suruh ngakuin aja, nggak apa-apa. Sedangkan gue nelpon si Abbas di wartel, kamu kenapa mau tanda tangan? Lah katanya kata kamu gitu, kata si manajer aku juga yang lama, si Joanna juga, dibilang katanya kayak gitu, aku harus tanda tangan, kalau enggak biar supaya hukumanku ringan. Kok kamu bodoh banget sih? Duh, di situ bayangin, gila. Dibikin BAP ulang dan gue dipaksa harus mengakui barang II itu. Oh my god. Itu pasalnya itu jadi dari pasal 112 bisa 104. Ih, gue yang tadi bodoh kan pasal gue tahu. Ya udah, sekarang kan udah lewat kejadiannya. Lu cinta juga sudah melalui dengan baik, sudah move on, tapi keadilan kan harus tetap diperjuangkan. Ya, Jadi gitu aja. Bagaimanapun Pancasila itu kan harus tetap abadi ya. Betul, sila kelima, betul. Kan? Ini kenapa gue ngomong kayak gini, karena apa? Karena gue bener-bener ngerasa gue bener-bener tadi lu bentar ya Mak. Apapun hukumnya soalnya sama gue takutnya gue tuh kayak gitu. Takutnya gue tuh kayak gitu Mak. Jadi di rumah sendiri langsung dikunci lo pintunya lo, saking takutnya lo. Itu di bawah ada mbak gue, ada kakak gue, ada anak-anak gue juga tidur, ada adik ya, gue. maksudnya di kamar lu sendiri lu kunci gitu loh, padahal banyak orang. Itu saking traumanya guys. Dan gue juga setiap sebulan sekali kan gue rutin ke psikiater, gue minum obat. Nah, kayak gitu pikiran terus gue nangis mulu. Pernah nggak sih lu nonton ini gue kadang menangis, terus besoknya lagi kadang ketawa, kadang nangis lagi, besoknya kadang ketawa. Nah itu. Terus ditambah lagi dapat kenyataan kayak gini, bener-bener yang lu ngeliat tuh buktinya seperti itu. Ya makanya gue sampai heran, ya Allah, kenapa dari dulu gue ditemuin sama manusia model kayak gini gitu loh. Udah OP-nya gagal mulu, OP berkali-kali gagal dia. Belum ngatain gue OP gagal kayak Pinocchio, sekarang gantian tuh lihat. Trauma kenapa? Ya lu cinta istilahnya dia dijahatin sama orang yang harusnya dia paling percaya guys. Ya trauma lah, gila. Coba kalian di posisi gue gimana, 1 tahun di penjara korban salah tangkap. Rasanya tuh gimana? Covid pula, nggak ada kunjungan. Udah BAP nih, pakai di BAP ulang, direkayasa lagi. Dan dibilang kali itu udah di ACC sama pacar gue dulu, mantan gue. Karena di situ kan nggak boleh ada handphone, nggak boleh megang handphone. Dan bodohnya waktu itu kan gue minjem dong. Yaudah Pak Ilham, saya minjem handphonenya dulu, saya mau benerin, mau yakin bener nggak Abbas ngomong kayak gitu. Enggak kok, udah si Abbas udah ngomong udah oke, udah kamu tinggal tanda tangan aja, kamu bikin aja bahwasannya barang ini milik saya. Pokoknya kamu besok sidang, kalau kamu nggak kayak gitu nanti pasti malah makin berat, nanti kamu hukumannya berat. Ini bisa meringankan hukuman kamu, yang penting kamu ngaku aja udah. Demi Allah Rasulullah, di situ gue langsung. Semoga dong, gue gak ada pilihan dong. Ini pasti nih, di antara kalian juga pasti ada saudara yang juga korban salah tangkap. Gue yakin banget. Makanya kenapa gue sikap kayak gini, gue berani kayak gini, anggap aja gue berjihad kalau ada apa-apa sama gue. Lo kemana-mana juga hati-hati lo, lihat-lihat kalau ada yang ngikutin, kan kita nggak tahu. Iya makanya, gue juga selalu bawa orang. Gue selalu bawa orang, 1, 2, manajer gue. Karena ini lo tau sendiri kan, yang kita hadapi nih orang psycho gitu loh, sakit. Gue nggak tahu tuh dia tuh bisa selicik itu gitu loh, maksudnya untuk menghalang segala cara gitu. Ya ampun, cuma gara-gara gue keluar. Masalahnya sih panjang sih, gara-gara ada, gue nggak mau ngomong di sini nanti lah ya. Nanti kayak takutnya ini entar berantem gitu. Sebetulnya gue tuh nggak mau diomongin, tapi gue ngomong sama si kakek bye-bye, gue mau keluar karena gue pengen independen gitu. Tapi gara-gara itu dia sakit hati sama gue, karena artisnya dia itu dulu yang unggul cuma gue doang. Gue yang menghasilkan banyak duta atau yang berjalannya dia gitu loh.
Setelah gue keluar, musuh-musuhnya gue dikumpul-kumpul dijadiin satu buat cari kesalahan gue. Serem ya, Wak? Aduh serem banget sumpah. Sampai sini kita aja sampai ngomong, udah lu bagus, mendingan lu sendiri aja. Gue Dan sampai lu sendiri lebih bersinar, Wak. bener, gue sendiri lebih bersinar. Ditambah Lu lagi lebih bersinar. Circle lu udah bagus. Circle lu, maaf ya, kalau dibandingin sama circle dia, ya bagusan lu. Alhamdulillah lah ya. Pokoknya ini gue nih ngomong gak ngadi-ngadi, gue ngomong apa adanya ya. Suka nggak kalian suka nggak suka terserah kalian, tapi ini emang kenyataannya ya. Gue udah mulai dewasa dan gue udah mulai berani untuk mengucapkan speak up kayak gini. Dulu waktu itu Om Deddy yang pas gue ceritain keluar penjara pertama kali kan, gue pertama kali sama Om Deddy nih. Gue tuh sebetulnya udah sama Om Deddy udah ngasih kode, tapi gue belum berani gitu loh, karena buktinya belum nyata. Makanya Lu mendingan mintain sama Om Deddy lagi deh bikin podcast. Ya. Jangan ditanya, Lu beberin semua. Udah, jangan ditanya, semua udah beres kok. Ya, bagus. Tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu aja. Tuh si Sahrul katanya lagi nonton. Tinggal tunggu aja. Sahrul, lu tobat deh, Rul, bener, Rul. Ini udah 2024, Rul. Bentar lagi 2025, Rul. Masa tahun baru begitu-gitu aja, Rul. Kelakuan lu, Rul. Pakai Sahrul. Aku cabut balik lagi. Ngapain sih aku minta maaf sama penjebak kayak kamu? Iya, ngapain lu berlutut. Gue sudah minta maaf sama lu sampai gue ala-ala bersujud. Ih, ngapain lu sujud-sujud sama dia? Nggak cocok. Iya, waktu di acara Salat Sokia. Iya, tahu gue. Ngapain? Kan Udah, Rul. Gue kan tahu nekatnya dia bener kayak dah. apa. Gue kan tahu nekatnya dia kayak apa. Depan orang aja dia berani itu loh, kayak banci ngamuk di Cipete sampai lompat ke apa sih namanya, mobil. Atas mobil. Waktu di acara Keanu aja dia sambil mau ngikutin gue ke parkiran. Gue takut tuh mobil gue yang Alphard zaman dulu dia dilompatin, kacanya pecah gimana. Wah, gue tuh jiwa gue emang jiwa perempuan asli. Gue tuh lemah. Gue kalau lawan best warrior gue kalah. Tapi kalau gue lawan perempuan gue menang. Gitu. Hati gue gitu. Pokoknya guys, kalau di kemudian hari itu ada apa-apa sama gue, ada apa-apa sama Niki, ada apa-apa sama Lucinta, ya kalian tahu sendirilah. Ya, pokoknya. Intinya gitu. Menyala Sahrul. Gue tahu siapa backingannya, tapi gue nggak boleh ngasih tahu orangnya. Ada temen gue belum nama ini ngasih tahu. Udah kok di Indo dia di ini backing. Masa sih udah kasih tahu gue siapa gitu. Tapi aduh janji ya Kak, jangan ini, gue takut gini. Nggak usah takut gitu. Ya udah deh, kalau misalnya lu nggak mau diituin, nggak boleh sebutin. Ya udah. Ya, tapi kan kalau misalnya ini udah ramai di masyarakat, masa ya polisi mau diem aja? Berarti ini polisi mendukung kriminalisasi dong. Lah dia teriak-teriak depan Ka'bah katanya dia dikriminalisasi dah. Nih sebelah gue dikriminalisasi sama dia. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti Bang Sahrul pakai, nanti kita ketemu di neraka ya, kita gelut bareng di sana ya. Iya sama, gue lu sebelah mana neraka? Gue sebelah barat, ketemuan dah ya. Iya. Kita semua pendosa, kita semua tidak ada yang baik guys. Tapi setidaknya kalaupun kita nggak bisa baik, jangan pernah jahat sama orang. Udah intinya gitu. Intinya prinsipnya baik aja dulu sama siapapun. Kita baik sama orang baik, kita baik sama orang jahat, kita ke depannya nggak tahu, ada berputar karma itu ada. Betul. Ya udah, aku pamit dulu ya sayangku. Semangat. Nggak boleh berkecil hati. Banyak yang sayang sama lu, Cinta. Ya. Juga sarannya sama lu kalau bisa dulu di rumah pasang CCTV. Aman. Gue percaya lu kok. Bye bye. Ayo.